Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Natasha Alpadia ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Manajemen Pengendalian Usaha dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan 1 yaitu konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan yaitu para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Unsur-unsur kewirausahaan: 1. Motivasi, 2. Visi, 3. Komunikasi, 4. Optimisme, 5. Dorongan semangat, 6. Kemampuan memanfaatkan peluang. Beberapa nilai hakiki penting dari kewirausahaan: 1. Percaya diri, 2. Berorientasi tugas dan hasil, 3. Keberanian mengambil risiko, 4. Kepemimpinan, 5. Berorientasi pada masa depan, 6. Keorisinalan atau kreativitas dan inovasi. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kompetensi yang melibatkan penciptaan, manajemen, dukungan, dan pengembangan ide-ide dari pengusaha secara konsekuen serta berorientasi ke pasar. Kewirausahaan dicirikan dengan 1. Mempunyai kepribadian yang kuat, 2. Memiliki sikap mental wirausaha, 3. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Peluang-peluang wirausaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahaan mendapatkan keuntungan. Pertemuan 3 yaitu merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting, 2. Membeli perusahaan orang lain atau buying, 3. Kerjasama manajemen atau franchising. Langkah-langkah dalam memulai usaha baru antara lain: 1. Optimalisasi potensi diri, yaitu untuk memulai usaha perlu dilakukan self-evaluation atau self-assessment, yaitu penilaian atas kemampuan diri sendiri. 2. Fokus dalam bidang usaha. Fokus berarti pula ia menekuni bidang usahanya sampai ia dikenal oleh pelanggan sebagai satu-satunya yang terbaik di bidang itu. 3. Berani memulai. Untuk memulai berusaha harus ada peluang, potensi diri, motivasi yang tinggi, dan keberanian dalam memulai. Pertemuan 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Tujuan organisasi. Tujuan utamanya manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan secara efisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Fungsi manajemen organisasi. Mengutip dari buku Manajemen Organisasi atau Teori dan Kasus tahun 2019 karya A.N. Rastrai Astuti, ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Kepegawaian atau staffing, 4. Pengarahan atau directing, 5. Motivasi atau motivating, 6. Pelaksanaan atau actuating, 7. Pengawasan atau controlling. Pertemuan 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen yaitu 1. Sistem, 2. Pengendalian, 3. Manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Swadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, 2. Penganggaran, akuntansi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk membantu manajemen memengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Batas-batas sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian manajemen. 2. Perumusan strategi. 3. Pengendalian tugas. Pertemuan 6. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dalam berorganisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. B. Faktor internal, yaitu ada budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi komunikasi. Sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Fungsi sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pertemuan 7. Pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab yaitu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Jenis-jenis pusat tanggung jawab ada 4, digolongkan menurut sifat input dan output. Moneter yang untuk tujuan pengenalan pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output atau yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Pusat beban ada 2 jenis umum dari pusat beban teknik, pusat beban kebijakan. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajemen unit-unit pendukung, sedangkan pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan atau Puslitbang adalah pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama keilmuan, dan kegiatan ilmiah lainnya, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi kejaksaan lain, tapi bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, 2 jenis aktivitas yang sangat berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran, dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran dan sebagai konsekuensinya, terdapat 3 jenis ukuran aktivitas. 1. Aktivitas logistik. 2. Penciptaan pendapatan. 3. Biaya pencairan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.